Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai hasil percobaan satu dari produk kami yaitu Straw Mellow. Kami kelompok 2 beranggotakan yang pertama adalah Rizky Fauzian, kemudian Hanaira Kirana, kemudian ada Hasyabima dan saya sendiri yaitu Syifa. Sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai strawmellow itu sendiri. Jadi strawmellow adalah camilan yang menggabungkan irisan stroberi kering dengan lapisan marshmallow, di mana stroberi ini dikeringkan hingga bertekstur chewy. Lalu dilapisi menggunakan marshmallow yang memberikan sensasi lembut saat digigit. Perpaduan ini menghasilkan camilan dengan rasa manis dan sedikit asam yang seimbang, cocok untuk dinikmati sebagai snack. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang digunakan yaitu alatnya yang pertama ada mixer, kemudian mixing bowl, kemudian food dehydrator, lalu panci, kemudian termometer, lalu baking paper, loyang, dan kuas. Untuk bahannya sendiri digunakan buah stroberi, kemudian tepung maizena, gelatin bubuk, air, corn syrup, gula pasir, kemudian vanilla essence. Selanjutnya adalah diagram alir untuk prosedur pengeringan stroberi. Mula-mula stroberi segar akan dibersihkan dan dicuci menggunakan air. Setelah bersih, stroberi ditiriskan hingga tidak ada air yang tersisa. Stroberi kemudian diiris dengan ketebalan 3-5 mm. Stroberi akan melalui proses dehidrasi osmosis menggunakan larutan gula dengan rasio 1:1. Beras stroberi yang digunakan adalah 400 gram sehingga larutan gula juga 400 gram dan direndam selama 8 jam. Setelah 8 jam, stroberi akan ditiriskan dan irisan buah kemudian disusun di atas tray dehydrator dengan catatan tidak ada irisan yang bertumpukan. Tray kemudian dimasukkan ke dalam dehydrator dan stroberi dikeringkan pada suhu 55-60 derajat selama 6 jam. Setelah proses pengeringan selesai, buah stroberi yang telah kering akan disimpan. Selanjutnya adalah diagram alir untuk proses pembuatan belum ya? Boleh di next. Selanjutnya adalah diagram alir untuk proses pembuatan marshmallow. Mula-mula 50 gram tepung maizena dipanggang pada suhu 110 derajat dalam waktu 10 menit yang akan digunakan untuk coating di akhir. Kemudian 25 gram gelatin bubuk dan 125 gram air dingin akan dicampurkan untuk dilakukan proses blooming gelatin. Setelah gelatin mengembang, gelatin akan disaring dan dipindahkan ke mixing bowl. Kemudian masak bahan berupa gula pasir 300 gram, corn syrup 230 gram, serta air 130 gram, dan dimasak di atas kompor hingga suhu 100 derajat. Kemudian akan dilakukan preparasi mixing bowl, di mana bahan cair tersebut akan dicampur dengan gelatin tadi yang sudah mengembang. Lalu dilakukan pengadukan menggunakan mixer dan ditambahkan vanilla essence sebanyak 1-2 mili. Kecepatannya akan bertahap hingga mengembang berwarna putih dan mengental. Kemudian adonan telah selesai. Boleh di next. Selanjutnya adalah diagram alir untuk prosedur pelapisan stroberi dengan marshmallow. Stroberi kering tadi akan dicelupkan ke dalam adonan marshmallow yang telah dibuat, kemudian ditata di loyang yang sudah ditaburi tepung maizena. Loyang ini kemudian akan disimpan di kulkas selama 3 jam hingga adonan set atau tidak meleleh lagi. Kemudian adonan akan di-coating seluruh sisi dengan maizena, kemudian dipindahkan ke kemasan standing pouch. Oke, baik. Di sini kita sudah melakukan trial dan error sebanyak 1 kali, dan berikut adalah hasil-hasilnya, di mana yang pertama itu ada proses osmosis, di mana stroberi ini dimasukkan ke air dan gula juga. Terus selanjutnya masuk ke proses dehidrasi, di mana stroberi dimasukkan ke food dehydrator sehingga adanya proses pengeringan. Setelah itu, di gambar yang ketiga itu ada penimbangan gelatin, di mana gelatin ini nantinya akan dibuat sebagai bahan marshmallow. Lalu yang keempat ada pengembangan gelatin. Lalu yang kelima itu ada pemanasan campuran air, gula pasir, dan corn syrup.
di mana itu dihitung juga suhunya hingga 100 derajat Celcius dengan menggunakan termometer. Lalu di gambar yang keenam itu ada pencampuran bahan cair dan juga gelatin. Yang ketujuh proses mixing hingga mengembang. Dan yang kedelapan itu ada proses coating di mana marshmallow-nya sudah jadi dan strawberry keringnya itu dicampurkan ke marshmallow. Lalu yang kesembilan ada produk yang sudah ditunggu set dan yang ke-10 itu adalah hasil dari produknya. Baik, di sini kita akan mencoba mengkaji satu-satu dulu mengenai hasil percobaan dari pengeringan stroberinya dulu. Nah, stroberi ini diiris kurang lebih 3 sampai 5 milimeter. Terus hasil dari pengirisan dari stroberi itu bermasa 0,465 kilogram. Lalu yang tiga itu melakukan dehidrasi osmosis dengan perbandingan air dan gula sebanyak 1:1 sebanyak 400 gram. Lalu strawberry strawberry kemarin itu direndam selama kurang lebih selama 20 jam. Lalu setelah direndam selama 20 jam, masa strawberry itu menjadi 0,32 kilogram. Nah, setelah diosmosis, strawberry ini dimasukkan ke dalam dehidrator selama kurang lebih itu 5 jam dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, setelah strawberry ini dimasukkan ke dehidrator, masanya akan ditimbang dan dikeringkan dan ditimbang kembali sehingga mendapatkan nilai 0,055 kilogram. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu mengenai pembuatan dari marshmallow-nya sendiri. Tadi blooming gelatin bubuk sebanyak 25 gram dengan 125 ml air dan di sini juga kami menggunakan airnya air panas. Dan lalu masak bahan lain yakni seperti 300 gram gula pasir, 230 ml corn syrup dan juga 130 ml air hingga suhu larutan mencapai 100 derajat Celcius. Sebenarnya yang kami tahu tuh eh, suhunya itu harus sampai 115 derajat yang dari referensi yang kita cari. Namun karena eh, suhu ketinggian di Jatinangor itu kurang lebih MDPL-nya cukup tinggi, maka suhu suhu yang dicapai hanya mencapai 100 derajat Celcius. Lalu selanjutnya larutan dicampurkan kepada gelatin bubuk yang sudah mengembang dengan mixer kecepatannya bertahap sehingga adonan akan mengembang dan juga mengental. Nah, setelah adonan mengembang, masanya itu menjadi 890 gram untuk marshmallow-nya itu sendiri. Lalu menambahkan juga 1 sampai 2 ml vanilla essence ke dalam adonan yang sedang diaduk untuk menambahkan rasa dan aroma yang lebih harum seperti aroma dari vanilanya itu sendiri. Nah, berdasarkan percobaan yang dilakukan, adonan marshmallow ini yang dihasilkan memiliki warna putih yang pekat dan juga tekstur yang sesuai dengan yang diharapkan, yakni chewy-nya itu sendiri. Dan stroberinya tadi juga bertekstur chewy. Oke, selanjutnya itu ada hasil percobaan pelapisan stroberi dengan marshmallow. Yang pertama itu stroberi dipisahkan dari tray dehidrator ke wadah lain supaya suhu menurun. Lalu baking paper diolesi sedikit minyak sebagai alas stroberi yang akan di-coating. Segera celupkan stroberi kering ke marshmallow yang sudah mengembang agar tidak memadat terlebih dahulu. Supaya ketika marshmallow sudah memadat, marshmallow tidak akan menempel pada stroberi. Lalu selanjutnya adalah hasil pelapisan kemudian ditata di atas baking paper dan tunggu sampai set. Lalu masa stroberi hasil dari pengeringan tadi itu yang telah di coating marshmallow produk akhirnya yaitu sebesar 0,1885 kg. Baik, selanjutnya adalah review dan saran dari trial and error yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah irisan stroberi terlalu tipis sehingga saat buah sudah kering, ukuran dan masanya menjadi sangat kecil. Maka irisan buah perlu dipertebal. Lalu yang kedua, waktu perendaman atau osmosis terlalu lama sehingga irisan buah terlalu lembek, maka perlu diuji dan diatur lagi waktunya menjadi lebih singkat. Yang ketiga itu pembuatan marshmallow terlalu banyak sehingga terdapat sisa yang tidak digunakan, maka perlu diukur lagi sesuai kebutuhan. Dan yang keempat yaitu proses pencelupan harus dilakukan sesegera mungkin sebelum marshmallow memadat. Baik, ini adalah akun Instagram dari Strawmellow. Bisa dicek di strawmellow.official. Kami sudah mengupload atau memposting mengenai keseruan kami dalam melakukan first trial uh,
first trial pembuatan straw mellow. Baik, saya kembalikan kepada Shiva. Baik, demikian hasil pemaparan dari percobaan saat pertama kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.